Presiden Prabowo perjuangkan makan bergizi gratis di sekolah sejak 2006. Warga tolak larangan penjualan gas 3 kg di warung. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu bertemu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto setelah menghadiri pertemuan di Kementerian Pertahanan. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis, khususnya di bidang pertahanan. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu bertemu Presiden RI Prabowo Subianto usai melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Syafrey Syamsuddin di Jakarta pada 31 Januari 2025. Dalam unggahannya di platform X, Lecornu menyebut diskusi dengan Prabowo membahas berbagai isu strategis serta memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Prancis yang tahun ini memasuki usia ke-75. Kerjasama pertahanan kedua negara mencakup pengadaan alutsista, transfer teknologi, serta pengembangan industri pertahanan. Salah satu kerjasama utama adalah penandatanganan Defense Cooperation Agreement pada 2020 yang menjadi landasan kolaborasi di sektor pertahanan. Indonesia dan Perancis juga bekerja sama dalam pembelian pesawat tempur Rafale yang menjadi bagian dari modernisasi alutsista Indonesia. Selain itu, kedua negara memperkuat hubungan melalui kerjasama di bidang intelijen, pelatihan militer, dan pemberantasan terorisme. Pertemuan ini menjadi momen penting bagi kedua negara dalam menghadapi tantangan geostrategis di kawasan. Lecornu menegaskan komitmen Prancis dalam memperkuat kemitraan pertahanan dengan Indonesia melalui kerjasama yang semakin erat. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, perjuangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia rupanya telah digagas jauh sebelum ia memenangkan Pilpres 2024. Hal ini diungkapkan oleh adik Prabowo sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo. Hasyim mengungkapkan gagasan Prabowo terkait program makan bergizi gratis telah ia gaungkan sejak tahun 2006. Perjuangan Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan makan bergizi gratis bagi anak Indonesia rupanya telah digagas jauh sebelum ia memenangkan Pilpres 2024. Hal itu dinyatakan Hasyim Joyo Hadikusumo dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di Jakarta Selatan 7 Januari lalu. Potongan pernyataan itu beredar di media sosial. Program makanan gizi gratis MBG itu adalah janji Pak Prabowo. Itu adalah gagasan Pak Prabowo 18 tahun lalu. Itu gagasan dilahirkan tahun 2006. Komitmen Prabowo untuk membangun cita-cita anak Indonesia lewat kecukupan gizi yang dikonsumsi generasi penerus pernah disampaikan Prabowo saat berkampanye di pemilu 2014. Pada saat itu, dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan anak-anak Indonesia harus cukup makan, harus cukup pangan, dan harus cukup sekolah. Melalui makanan bergizi seimbang dan edukasi mumpuni, Prabowo meyakini Indonesia di masa mendatang bisa menjadi negara yang diperhitungkan dunia. Saya akan maju 2014 untuk minta mandat dari rakyat. Saya ingin memimpin perubahan Indonesia. Kita jamin anak-anak mereka harus cukup makan, harus cukup pangan, harus cukup sekolah. Dan saya percaya ini bisa kita lakukan. Luar biasa, kita bisa jadi negara yang hebat. Kita negara nanti yang akan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Dan ini ada di depan mata kita. Bukan sesuatu yang susah. Tapi ini butuh keyakinan. Setelah dilantik menjadi Presiden ke-8 RI, Prabowo memenuhi kecukupan gizi nasional lewat makan bergizi gratis sejak digelar serentak pada 6 Januari 2025. Program ini telah menjangkau 31 provinsi di Indonesia. Tim Liputan, Berita Nasional TV.
Beralih ke informasi lain, pemirsa, pemerintah telah siapkan bantuan sosial khusus untuk 3,1 juta warga miskin ekstrim. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah masih menghitung besaran bantuan tersebut dan menargetkan kemiskinan ekstrim dapat dihilangkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial khusus untuk 3,1 juta warga miskin ekstrim. Dan saat ini pemerintah masih terus melakukan pendataan kelompok miskin ekstrim dan menghitung besaran nominal bantuan khusus tersebut. Dan menargetkan menurunkan kemiskinan ekstrim sampai 0% selambat-lambatnya dalam waktu 2 tahun. Mulai datanya yang lebih akurat, kemudian dipadukan programnya, ya, berkelanjutan, insya Allah itu akan efektif. Kita tahu bahwa Presiden punya target untuk menurunkan kemiskinan ekstrim sampai 0%, selambat-lambatnya 2 tahun. Tapi ini bisa jadi kalau bisa dipercepat cukup 1 tahun. Menteri Sosial ini menjelaskan bahwa bantuan khusus ini dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial serta pemberdayaan sosial yang nantinya Menteri Sosial membuka untuk usulan dan juga sanggahan, baik secara formal maupun partisipasi. Formal yang dimaksud adalah jalur resmi dan partisipasi lewat aplikasi yang nantinya masyarakat yang belum terdata bisa mengajukan lewat aplikasi usul sanggah. Karena ada proses, kita terbuka untuk usulan dan juga sanggahan, baik secara formal maupun secara partisipasi. Formal itu artinya lewat jalur resmi, kalau partisipasi lewat aplikasi yang semua masyarakat bisa usul sanggah. Jadi data yang kita miliki itu pastinya adalah data yang paling mutakhir, data yang insya Allah ini sesuai dengan keadaan, tetapi tentu perlu updating setiap harinya. Nah, jadi kita sambil jalan nanti, kita perbaiki. Tapi paling tidak data terbaru ini paling akurat lah dibanding sebelumnya. Saat ini ada data yang dimiliki pemerintah adalah data yang paling akurat dibanding sebelumnya. Nantinya bisa penambahan dan juga bisa pengurangan. Menteri Sosial juga memohon maaf bila nantinya ada warga tidak mendapatkan bantuan dikarenakan menyesuaikan data yang terbaru. Ya bisa pengurangan, bisa penambahan. Jadi saya sekali lagi ingin menyampaikan jika ada warga yang selama ini mendapatkan bansos atau program PKH dari Kementerian Sosial, tapi tahun depan itu tidak dapat, ya mohon dimaklumi. Karena ini menyesuaikan dengan data terbaru. Lagi dihitung, ya pasti ada bantuan khusus. Berapa Gus, sama nggak sih? Ya pasti dapat, pasti ada. Nanti kita sampaikan pada saatnya. Sekarang lagi dihitung. Tentu bantuannya bantuan dalam bentuk perlindungan dan jaminan sosial, dan yang kedua adalah mengarah kepada pemberdayaan sama. Tapi mungkin ada afirmasi, ya, ada afirmasi khusus bagi yang miskin ekstrim. Sahnas Hairus, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, warga distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan menyambut hangat kegiatan bakti sosial yang digelar oleh aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Operasi Damai Kartens pada Jumat 31 Januari 2025. Dalam kegiatan ini, aparat membagikan paket sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi sosial di wilayah tersebut. Antusiasme warga terlihat jelas saat menerima bantuan. Mereka mengungkapkan rasa syukur dan kebahagiaan atas kepedulian yang ditunjukkan oleh aparat keamanan. Suasana penuh keakraban pun tercipta selama proses pembagian sembako. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa bakti sosial ini merupakan hasil swadaya dari personil Ops Damai Kartens, anggota TNI, Koramil, dan Polsek setempat. Mereka secara sukarela menyisihkan sebagian rezeki untuk membantu masyarakat. Warga yang menerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih kepada aparat gabungan atas perhatian yang diberikan. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan di masa mendatang. Dengan adanya bakti sosial ini, diharapkan hubungan antara masyarakat dan aparat keamanan semakin harmonis serta tercipta lingkungan yang aman dan damai di distrik Kiwirok. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan pihak pemerintah tengah berkoordinasi terkait dengan ekstradisi atas kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau IKTP oleh Paulus Thanos di Singapura. Hal itu dibeberkan Supratman di Kementerian Hukum di Jakarta Jumat 31 Januari. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan saat ini pihaknya telah berkoordinasi mengenai penahanan buronan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Paulus Thanos alias Tian Po Chin di Changi Prison. Hal itu disampaikan Supratman di Kementerian Hukum Jumat 31 Januari usai pertemuan dengan Dewan Koperasi atau Dikopin. Dia juga menjelaskan bahwa tugas Kemenkum dalam kasus tersebut adalah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan Singapura dalam proses ekstradisi Paulus Thanos ke Indonesia dalam waktu dekat. Pemerintah, terutama Kementerian Hukum, tugas pokoknya adalah memastikan sebelum tanggal 3 Maret yang akan datang, seluruh dokumen yang dibutuhkan untuk dalam rangka menjalani proses ekstradisi itu sesegera mungkin kita bisa selesaikan. Urusan pengadilan di Singapura kita tidak bisa campur, tapi tentu KPK, kepolisian, kejaksaan, juga Kementerian Luar Negeri pasti akan melakukan diplomasi terkait hal itu. Tentu dengan yang lain pasti sudah ya, karena tugas Kementerian Hukum dalam kasus untuk ekstradisi adalah penyiapan dokumen yang dibutuhkan oleh negara-negara sahabat ya. Kalau terkait dengan pelaksanaannya di sana nanti minta ke KPK, kepolisian dan lain-lain. Itu tidak bisa saya jelaskan hal-hal yang terkait soal teknis ya. Ya. Sesegera mungkin ya. Itu teknis ya. Guru Besar Hukum Konstitusi hingga kuasa hukum paslon nomor urut 3 Pilkada Banggai menggelar diskusi publik dengan judul Potret Rusaknya Demokrasi dalam Pilkada Banggai 2024. Dalam diskusi tersebut membahas pilkada yang berintegritas tentang kepercayaan publik, keadilan, dan komitmen untuk mewujudkan demokrasi yang sehat. Pilkada merupakan momen penting dalam demokrasi di Indonesia yang dalam waktu dekat ini, paslon terpilih pada kontestasi Pilkada Serentak 2024 akan segera dilantik. Tentunya masyarakat menginginkan paslon kepala daerah terpilih yang bersih dan berintegritas. Namun tidak demikian halnya yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Banggai pada 2024 lalu. Sebagaimana yang terungkap dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi bahwa calon bupati terpilih Amiruddin yang juga merupakan incumbent diduga secara terang benderang melakukan hal-hal yang mengarah kepada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dengan memanfaatkan statusnya sebagai petahana. Diketahui melalui rekaman video yang beredar luas bahwa calon bupati terpilih Amiruddin sebagai bupati menyampaikan melalui pelimpahan kewenangan bupati memberikan anggaran sebesar 5 miliar rupiah tiap kecamatan. Selain itu, beredar pula rekaman-rekaman video dugaan pelanggaran calon bupati terpilih Amiruddin sebagai petahana melakukan kampanye di masjid dan terakhir Amiruddin diduga membagikan sejumlah uang kepada petugas KPU Kabupaten Banggai dengan disaksikan Ketua KPU Kabupaten Banggai pada saat masa kampanye dalam kontestasi Pilkada Serentak 2024 silam. Penilaian pemilih karena sudah diberikan, pemberian kan bisa makan uang atau materi yang lainnya dan dapat mempengaruhi penilaian pemilih guna untuk memilih pilihannya. Ditambah lagi dengan adanya intervensi yang secara terselubung dengan perangkat dari kecamatan sampai kelurahan. Dan ini berlaku selain dia secara terstruktur, sistematis ya jelasnya masif, tapi ada posisi dominan. Posisi dominan ini tentu selain anggaran, ada kewenangan, ada aparatur yang mempengaruhi para pemilih yang menyebabkan pertambahan suara dengan menyertakan semua bukti-bukti yang menurut kami itu sudah cukup terang benderang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Bahwa bukti-bukti itu yang kemudian kami berharap ada sebuah langkah yang kemudian bisa
dilakukan oleh kami secara bersama-sama memang dalam hal pemenuhan bukti-bukti dari semua permohonan yang sudah kita satukan, kita nyatakan dan kita lampirkan dengan bukti-bukti video yang sudah ada. Kami berharap dalam pembuktian nanti itu kita akan membuka secara terang benderang bahwa ini diketahui dan bisa kita harapkan ini diketahui oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan bahwa pilkada demokrasi yang ada di Kabupaten Banggai adalah menjadi cerminan untuk ke depan 2029 itu. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Peraturan baru pemerintah yang melarang penjualan gas 3 kg di warung atau pengecer mendapatkan penolakan dari masyarakat. Mereka menilai keputusan itu hanya akan menambah beban masyarakat di tengah kondisi saat ini. Warga Jalan Al-Mujahidin, Kelurahan Jurang Mangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, menolak peraturan baru pemerintah yang melarang penjualan gas 3 kg di warung. Mereka menilai peraturan ini hanya akan mempersulit dan menambah beban masyarakat untuk mendapatkan gas 3 kg yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain jarak agen yang jauh dari lokasi pemukiman, jam operasional agen juga menjadi kendala bagi warga yang membutuhkan gas setiap saat. Bahkan warga terpaksa berputar-putar mencari warung yang masih menjual gas hingga malam hari. Ya kalau bisa mah jangan dilarang. Karena kalau warung-warung dilarang kan kalau yang agen-agen mah kan tutupnya gimana jam sore. Kalau warung-warung kecil mah sampai malam juga digedor bisa dilayanin kalau ada. Terus apa lagi? Artinya keberatan? Keberatan lah kalau di agen doang mah kita jaraknya jauh. Terus kalau yang udah sepuh kan susah nyarinya juga kalau apalagi nggak ada orang laki. Jarak juga ya? Iya. Personal jarak ya. Iya. Nah, terus kepengennya gimana Ya solusinya seperti biasa aja. Normal aja kayak biasa. Meskipun kita ya ribet lah nanti kalau kita misalkan lagi masak tengah malam, apalagi bulan puasa ya, masak tengah malam jam 3 gas habis, kita mau nyari di mana? Mau pom bensin jauh, agen jauh. ya. Terus kepengennya gimana? Ya pengennya tetap di warung diadain lah ke rumah-rumah gitu. Mereka menganggap peraturan tersebut tidak tepat dan meminta untuk ditinjau kembali. Diketahui mulai tanggal 1 Februari 2025 pemerintah melarang penjualan LPG 3 kg pada tingkat warung atau pengecer. Masyarakat bisa mendapatkan gas 3 kg dengan membelinya di agen resmi yang sudah terdaftar di Pertamina. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, sempat diamankan di area keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Polda Bali akhirnya membebaskan warga negara Rusia berinisial KA setelah tidak terbukti terlibat dalam kasus viral penculikan dan pemerasan terhadap warga negara asing asal Ukraina di wilayah Badung, Bali. Pasca dibebaskan, KA yang merupakan mantan petarung MMA langsung meninggalkan Bali menuju Dubai. Kasus aksi brutal penculikan dan pemerasan yang diduga dilakukan sekelompok gangster warga negara asing asal Rusia terhadap warga negara asing asal Ukraina di wilayah Badung, Bali kini memasuki babak baru. Sempat mengamankan warga negara Rusia berinisial KA, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Bali akhirnya membebaskan yang bersangkutan. Dari hasil pemeriksaan intensif, KA terbukti tidak berada di Bali saat kasus tersebut terjadi. Hal ini diperkuat dengan hasil pemeriksaan data perlintasan imigrasi yang membuktikan bahwa pada 15 Desember 2024 atau saat kasus tersebut terjadi, KA tidak berada di Bali. Selain tidak menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan KA pada kasus ini, pelapor atas nama Igor Yermakov juga menolak saat dilakukan konfrontir. Pelapor berdalih mengira bahwa KA mirip dengan salah seorang pelaku namun tidak dapat memastikan identitasnya. Dia dibawa itu sekitar jam 8.30
bandara dicegat ya 19.30 ya 19.30 langsung dibawa ke Polda Bali, terus sampai besok paginya dilanjutkan pemeriksaan sampai jam 10 ya. Iya, sampai jam 9 selesai, kita bisa membuktikan semua, kita keluarkan semua bukti-bukti yang menyatakan bahwa memang klien kami ini tidak bersalah dan tidak ikut serta dalam laporan yang dilakukan oleh Eagle Markov. Yang dibuat laporannya itu laporan polisi tanggal 20. Oh, 20 Desember. Kemudian sebenarnya kendala kita mencari orang-orang ini sebenarnya, dan masih tetap berproses. Pak, mereka ini geng internasional tuh gimana? Dibilang geng Honda kan kita belum tahu, bro, masih di dalam ini. Perannya sebagai apa itu tadi saya bilang, kita amankan, kita minta keterangan. Apakah yang bersangkutan betul ada peran atau terlibat dalam kasus ini? Kalau sudah bisa terungkap semua, nah barulah kita bisa berbicara peran, berbicara motif, dan segala macam. Sebelumnya WNA Rusia berinisial KA diamankan tim gabungan di area keberangkatan internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali saat hendak terbang menuju Dubai. Setelah diamankan, KA menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Bali. Berdasarkan data perlintasan keimigrasian Kasan Askabov, masuk ke wilayah Indonesia melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada 25 Januari 2025 menggunakan visa on arrival dan memiliki izin tinggal yang berlaku sampai dengan 23 Februari 2025. Hingga kini aparat masih memburu para pelaku dalam kasus ini yang diduga mayoritas merupakan warga negara asing. Pemirsa, bukan hanya dikenal dengan keindahan berbagai destinasi wisatanya, Bali juga menawarkan wisata kuliner yang tidak kalah dengan daerah lain. Bila bosan dengan kuliner khas Bali seperti ayam betutu, bebek timbungan, atau sate lilit, cobalah berkunjung ke Desa Peken Belayu, Marga Tabanan untuk mencicipi kenikmatan sepiring nasi sambal bejek yang telah melegenda sejak tahun 70-an. Perpaduan aroma harum kecombrang dan rasa super pedas dari potongan cabai rawit dipastikan membuat para penjelajah rasa menjadi ketagihan. Berlibur ke Bali tidak lengkap rasanya jika belum mencoba sepiring kenikmatan kuliner legendaris nasi sambal bejek khas Belayu yang hanya ada di Desa Peken Belayu, Marga Tabanan. Begitu warung makan sederhana dibuka, deretan kursi kayu dan meja lesehan langsung dipenuhi pembeli. Menu yang ditawarkan di warung ini sesungguhnya sangat sederhana dan hanya satu jenis, yaitu satu paket nasi putih, sambal bejek, dan soto ayam. Yang khas dari kuliner ini tentu saja pedasnya sambal bejek yang proses pembuatannya dilakukan secara open kitchen. Komposisi sambal bejek juga sangat unik dari perpaduan racikan suiran daging ayam dicampur dengan irisan bunga kecombrang, potongan bawang merah, perasan limau, dan cabai rawit potong. Tidak lupa juga tambahan garam dan bumbu rahasia lainnya dimasukkan satu persatu ke dalam sebuah wadah cobek kayu dan selanjutnya diremas atau dibejak menggunakan tangan sehingga menimbulkan aroma khas. Agar seluruh bahan menyatu sempurna, tambahkan minyak kelapa tradisional khas Bali yang membuat rasanya semakin mantap. Untuk satu porsi lengkap harganya sangat terjangkau, yakni sekitar Rp20.000. Yang khas dari sambal bejek ini adalah kecombrangnya. Di tempat lain ada sambal mata, cuman dia tuh nggak pakai kecombrang. Dan minyaknya itu harus minyak kelapa asli. Ya. Pak, kenapa kok memakai kecombrang sebagai tambahan bumbu ini? Biar ada perbedaan dari tempat-tempat lain. Ini sudah sejak kapan ini Pak, warung ini Pak? Saya aja generasi kedua, saya aja udah 20 tahun. Sebelum Bapak itu kira-kira tahun 78 lah mulai. Menyantap sepiring nasi sambal bejek khas Belayu sungguh memuaskan indera pengecap para penikmat kuliner. Begitu masuk ke mulut, sensasi aroma segar dan rasa khas yang harum dari kecombrang berpadu dengan rasa super pedas dari potongan cabai rawit. Beda, olahan ayamnya beda, yang biasa kita tahu kan cuma betutu, panggang, sambal bejek, satu-satunya cuma ini aja. Ya, sementara rasanya beda lah, si otentik Bali, kecombrang. Kalau Bali bilangnya bongkot, susah nyari bongkot sekarang. Nyoman Winton menyebut usaha kuliner yang dilakoni sebelumnya dirintis orang tuanya sejak 1978 silam. Untuk tetap mempertahankan rasa legendaris, Nyoman Winton tidak pernah mengubah resep yang diwariskan turun-temurun, termasuk campuran minyak kelapa tradisional khas Bali yang spesial diracik sendiri. Meski di Bali ada sejumlah warung makan yang menyediakan menu nasi sambal bejek, hanya warung nasi milik Nyoman Winton satu-satunya menawarkan nasi sambal bejek lengkap dengan bumbu irisan bunga kecombrang.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian berita nasional pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.